Assalamualaikum Sobat Konspi, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas topik ketegangan antara India dan Pakistan. Yuk kita bahas. Ketegangan antara India dan Pakistan kembali meningkat meskipun tidak ada ancaman untuk berperang secara langsung. Namun, tindakan saling serang dan mobilisasi militer menyebabkan kekhawatiran akan terjadinya konflik nuklir. Pakistan memberikan sinyal melalui pertemuan Komando Nuklir Nasional, sementara India menegaskan komitmennya dalam melawan terorisme. Meskipun kedua negara memiliki ratusan senjata nuklir dan sedang mengembangkan kemampuan triad, penggunaan senjata pemusnah masih dianggap sebagai pilihan terakhir. Risiko terjadinya eskalasi tetap ada, baik akibat kesalahan teknis, keputusan yang terburu-buru, atau provokasi. Para ahli sepakat bahwa meskipun potensinya kecil, ancaman perang nuklir tetap menakutkan karena bahkan risiko sekecil apapun dapat berakhir dengan dampak yang mematikan. Serangan yang saling dilakukan oleh kedua negara ini menunjukkan keseriusan masing-masing. Dalam serangan tersebut, mereka menggunakan alat utama sistem senjata yang serius. India tampaknya bersiap untuk menunjukkan kemampuannya dalam pertempuran. Jika ketegangan benar-benar meningkat, teknologi senjata terkini seperti ini bisa menjadi faktor kunci di lapangan. Keberhasilan dari usaha ini dalam menghindari radar Pakistan bukanlah kebetulan. Storm Shadow memiliki jarak maksimum sekitar 250 km. Ini memungkinkan Angkatan Darat India untuk melancarkan serangan dari lokasi yang aman tanpa perlu memasuki ruang udara Pakistan. Kombinasi dari jangkauan yang luas dan kecepatan yang tinggi ini menjadikan Storm Shadow sebuah ancaman yang signifikan terhadap infrastruktur militer Pakistan. Rudal ini tidak hanya sulit untuk dicegat, tetapi juga efektif dalam menjaga peluncurannya tetap di luar deteksi radar lawan. Selain S-400, India juga memperkuat arsenal militernya dengan rudal jelajah supersonik jarak jauh BrahMos yang dikembangkan secara kolaboratif dengan Rusia. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 2020, BrahMos segera menjadi amunisi strategis yang diandalkan dalam konflik dengan Pakistan. Dengan kecepatan supersonik dan tingkat akurasi yang tinggi, BrahMos dirancang untuk menyerang sasaran strategis dengan cepat dan tepat. Rudal ini diketahui mampu terbang dengan kecepatan maksimum 3 kali kecepatan suara, menjadikannya salah satu rudal jelajah tercepat di dunia. Dalam pertempuran yang sedang berlangsung, India memanfaatkan kemampuan BrahMos untuk menghancurkan target penting di wilayah Pakistan. BrahMos adalah rudal cepat yang dapat terbang hingga Mach 3,5 atau sekitar 300 km per jam, membuatnya sulit untuk ditangkal oleh musuh. Dengan jangkauan maksimum 650 km, ia adalah salah satu rudal paling mematikan. BrahMos fleksibel dan dapat diluncurkan dari berbagai platform seperti kapal, submarin, pesawat, dan peluncur. Ini memberi India banyak pilihan untuk menyerang, menyulitkan Pakistan untuk memprediksi serangan. Storm Shadow dipilih India karena hulu ledak 450 kg yang dapat menghancurkan target penting, seperti pusat komando dan infrastruktur di Pakistan. Dalam situasi konflik, sistem S-400 penting untuk keamanan udara India. Dengan deteksi hingga 400 km dan rudal pencegat yang bergerak cepat sampai Mach 15, 18.000 km/jam, S-400 dapat mengatasi ancaman udara sebelum mencapai area sensitif. India mengandalkan jet tempur Rafale dari Prancis sebagai bagian penting dari operasi udaranya, terutama untuk menyerang wilayah Pakistan. Rafale, yang dibuat oleh Dassault Aviation, memiliki desain sayap Delta Canard yang memungkinkan manuver ekstrim hingga 11G, menjadikannya unggul dibandingkan pesawat tempur lain. Dengan kecepatan maksimum 200 km per jam dan jarak operasional 700 km, Rafale dapat mencapai target jauh tanpa perlu pengisian bahan bakar di udara. Jet ini dapat membawa berbagai senjata mematikan seperti rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, dan bahkan rudal nuklir, menjadikannya ancaman serius dalam pertempuran. Kombinasi Rafale dengan rudal BrahMos, yang memiliki kemampuan serangan jarak jauh dan kecepatan supersonik, memberikan keunggulan dalam konflik. Selain itu, India juga masih menggunakan jet tempur Mirage 2000 yang telah efektif dalam berbagai pertempuran sejak tahun 1980-an dan diakui lebih lincah dibandingkan F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon. Jika ketegangan meningkat, Pakistan harus siap menghadapi kekuatan udara India yang lebih canggih dan mematikan. Pakistan perlu siap menghadapi teknologi udara India yang lebih modern dan mematikan. India menggunakan jet tempur Mirage 2000 yang sudah berpengalaman sejak tahun 1980-an. Meski lebih tua, Mirage 2000 dianggap lebih lincah dibandingkan F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon. Kelincahan ini disebabkan oleh beban sayap yang lebih ringan,
memungkinkan manuver yang lebih cekatan. Mirage 2000 juga lebih cepat dibandingkan Rafale, dengan kemampuan mencapai kecepatan Mach 2,2 atau sekitar 2.300 km per jam, dan memiliki jangkauan operasional hingga 300 km. Meskipun demikian, dalam pertempuran melawan Pakistan, baik Rafale maupun Mirage 2000 mengalami kekalahan, dengan sejumlah jet mereka ditembak jatuh oleh jet Chengdu J. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi canggih tidak selalu menjamin kemenangan. Pesawat tempur J-10C dari Chengdu Aircraft Industry Group di China menjadi pusat perhatian dalam konflik antara India dan Pakistan. Pesawat ini berhasil menjatuhkan beberapa pesawat tempur India, termasuk Rafale dari Prancis. Keberhasilan J-10C disebabkan oleh radar ASA dan sistem perang elektronik yang canggih, yang memungkinkannya mendeteksi dan mengganggu sistem radar dan komunikasi musuh. Konfigurasi sayap kanar Delta pada J-10C membuatnya sangat lincah dalam pertempuran jarak dekat, dengan fokus pada kecepatan dan kelincahan. J-10C lebih efisien biaya dibandingkan Rafale, dengan harga sekitar sepertiga dari Rafale, sehingga Pakistan dapat mengoperasikan lebih banyak unit. Ini memberikan keuntungan dalam kesiapan dan fleksibilitas misi. Dukungan dari China, yang menawarkan bantuan teknologi dan pelatihan dalam mengoperasikan J-10C, juga memperkuat posisi Pakistan. Kerjasama ini tentu saja meningkatkan efektivitas pemanfaatan J-10C dalam pertempuran. Namun, kisah mengenai dominasi udara Pakistan belum berakhir. Di balik jet-tensi dan rudal-rudal mutakhirnya, terdapat satu pesawat tempur lain yang memiliki peran krusial dalam pertarungan udara melawan India, yakni JF-17 Thunder. Pesawat tempur yang ringan ini mungkin tidak sepopuler RAL atau Su-30, tetapi jangan salah, karena JF-17 Thunder yang dirancang secara patungan oleh Pakistan dan China menjadi inti kekuatan udara Pakistan berkat biayanya yang rendah, kelincahan, dan daya hancur yang tinggi. Namun yang membuat JF-17 istimewa bukan hanya efisiensinya, melainkan juga fleksibilitasnya. Pesawat ini mampu membawa berbagai tipe senjata dan rudal udara ke udara jarak menengah, mulai dari bom berpemandu laser hingga rudal jelajah. Saat menyerang lokasi militer India, JF-17 berfungsi sebagai platform serangan serta pengalih perhatian, dengan kemampuan untuk melakukan manuver cepat dan menyerang sasaran baik di darat maupun di udara. JF-17 ditugaskan untuk terlebih dahulu menargetkan sistem radar dan pertahanan India, membuka jalan bagi Gensi dan rudal jarak jauh seperti PL-15. Lebih jauh lagi, versi terbaru dari JF-17 Block telah dilengkapi dengan radar ASA dan sistem avionik yang canggih, meningkatkan kemampuannya agar mendekati tingkat pesawat generasi 4,5 dan secara teori dapat bersaing bahkan mengganggu konsentrasi Rafale India di langit. Dalam konflik yang terus berkembang ini, JF-17 bukan hanya sekadar pesawat tempur. Ia melambangkan ketahanan dan kemandirian militer Pakistan dan sekaligus menjadi pengingat bahwa dalam perang modern, bukan hanya harga yang menentukan kemenangan, tetapi kemampuan untuk beradaptasi dan kesiapan tempur. Arsenal Pakistan memiliki senjata penting dalam strategi pertahanannya, yaitu rudal udara ke udara PL-15 yang dibuat di China. PL-15 dirancang untuk menghancurkan musuh sebelum mereka dapat melawan, dengan jangkauan lebih dari 145 km. Rudal ini dapat meluncur dengan kecepatan lebih dari Mach 5, menjadikannya sulit untuk dihindari. Selain itu, PL-15 dilengkapi dengan radar dan sistem data link yang memungkinkan pembaruan target secara real-time, sehingga membuatnya cepat, cerdas, dan akurat. Meskipun kalah dalam jangkauan dibandingkan rudal Meteor Eropa yang digunakan oleh Rafale, PL-15 unggul dalam penetrasi elektronik dan serangan pertama. Dalam konflik dengan India, PL-15 bisa mengancam sistem pertahanan udara dan reputasi India. Rudal Al-Fatah juga penting dalam daya gempur strategis Pakistan. Rudal balistik jarak pendek ini memiliki jangkauan 150 km dan sistem pemandu berbasis inersial serta GPS untuk meningkatkan akurasi. Profil terbang yang rendah dan ukuran rampingnya menyulitkan India dalam melakukan intercept. Al-Fatah juga bisa diluncurkan dengan cepat, menunjukkan kesiapan Pakistan untuk menyerang. Pakistan dapat cepat meluncurkan kendaraan mobile ketika ada ancaman muncul. Mereka juga menggunakan drone tempur Bayraktar Tibu dari Turki yang terkenal murah dan mematikan. Dengan kemampuan menargetkan secara real-time, drone ini membantu Pakistan menyerang posisi militer India tanpa mengirim pilot. Bayraktar Tibu menunjukkan bahwa peperangan modern lebih tentang serangan yang tidak terdeteksi. Sistem pertahanan utama Pakistan, Haki-9, setara dengan S-300 Rusia dan mampu mendeteksi serta menghancurkan pesawat dan rudal musuh. Dalam konflik terbaru, sistem ini berhasil mencegat serangan udara India, menciptakan zona larangan terbang,
dan membuat dominasi udara India diragukan. Dukungan kuat dari China sebagai sekutu strategis juga memperkuat kemampuan militer Pakistan. Jika pola ini berlanjut, Asia Selatan akan memasuki fase baru dalam persaingan senjata yang lebih intens. Konflik ini masih jauh dari penyelesaian dan dunia tetap berada dalam keadaan siaga. Di tengah ketegangan yang berkepanjangan, Pakistan menunjukkan pendekatan militer yang sangat berhati-hati. Selain bergantung pada kekuatan peralatan militer dari China, Pakistan mengintegrasikan teknologi presisi dengan strategi yang fleksibel yang dapat meredam India tanpa melakukan serangan skala besar yang berisiko tinggi. Ini merupakan langkah yang cerdas dalam menghadapi lawan yang telah lebih unggul dalam hal jumlah. Walaupun gencatan senjata berhasil meredakan ketegangan untuk sementara waktu, rasa saling curiga antara kedua negara masih tetap ada. India menuduh Pakistan memberikan dukungan kepada kelompok militan di Kashmir. Di sisi lain, Pakistan mengecam kebijakan keras yang diterapkan India di wilayah tersebut. Ketegangan ini menciptakan situasi yang tidak stabil dan bisa meledak kapan saja. Kemungkinan eskalasi masih sangat tinggi. Dengan kedua negara yang memiliki senjata nuklir, setiap provokasi kecil dapat berpotensi menjadi bencana besar. Dunia terus memantau dengan penuh kekhawatiran, berharap diplomasi bisa mencegah terjadinya perang terbuka. Namun, pada kenyataannya, ancaman konflik besar masih mengintai, menunggu salah satu pihak melakukan kesalahan yang bisa memicu krisis tak terduga. Disinilah kemampuan strategi Pakistan diuji. Bertahan dengan cerdik, menekan tanpa kehilangan kontrol, dan selalu bersiap menghadapi skenario terburuk.